Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Masih berkutat di seputaran Ndikat sampai ke Lematang ya, yang daerah yang tikungan-tikungan yang tanahnya tinggi-tinggi itu, karena di sana sangat rawan longsor dan kayu tumbang. Pak Menteri dan Pak Dirjen bahwa H-10 kita sudah harus siap menghadapi jalur Lebaran dengan kondisi ruas jalan yang zero pothole, tanpa lubang, aman, berkeselamatan untuk para pemudik yang akan menikmati jalan jalur Lebaran di tahun 2020. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor mulai dari kawasan Ndikat hingga Lematang. Kementerian PU kebut perbaikan di Jalan Lintas Timur, Palembang, Jambi jelang mudik Lebaran. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Rabu 11 Maret 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor mulai dari kawasan Ndikat hingga Lematang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pagar Alam menyebut potensi hujan di wilayah itu sudah mulai berkurang. Namun faktor angin kencang terjadi di sejumlah titik. Meskipun begitu, Kepala BPBD Pagar Alam John Hasman mengatakan pihaknya memastikan kesiapan penanganan bencana jalur mudik di kota yang dikenal dengan kontur dataran tinggi itu. John menyebutkan titik rawan bencana terjadi longsor mulai dari kawasan Ndikat hingga Simpang Lematang. Untuk itu pihaknya sudah menyiagakan jika terjadi longsor kecil. Namun untuk skala besar pihaknya telah melakukan koordinasi untuk mengadakan peralatan berat. Masih berkutat di seputaran Ndikat sampai ke Lematang ya, yang daerah yang tikungan-tikungan yang tanahnya tinggi-tinggi itu, karena di sana sangat rawan longsor dan kayu tumbang. Jadi di sana kita bekerja sama dengan nanti posko. Kalau ada bencana-bencana itu biasanya kita nggak koordinasi, langsung kita evakuasi. Misalkan kalau longsor, minimal kita singkirkan material yang mengganggu jalan itu ya. Kalau dia udah besar, misalkan jalannya putus, baru kita koordinasi. Kalau Pagar Alam untuk saat ini kita ini lagi agak ada angin-angin gitu ya. Nah kalau hujannya sudah 3 hari kemarin hujan, sebelumnya panas. Nah sekarang ini masih ada gerimis-gerimis, kayaknya ini masih pancaroba ya kalau kita. Sementara itu, BPBD Sumatera Selatan menyiagakan personil dan peralatan kebencanaan untuk mengantisipasi potensi bencana selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di tengah potensi cuaca ekstrim pada periode berikutnya. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Sabana mengatakan, berbagai langkah kesiapsiagaan telah disiapkan oleh BPBD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pemantauan kondisi cuaca serta sistem peningkatan dini dengan berkoordinasi secara intensif bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, guna mengantisipasi kondisi cuaca buruk yang terjadi saat arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah, seperti hujan dengan intensitas tinggi hingga berdampak akan terjadinya longsor dan menutup jalur rel kereta pemudik. PT KAI Divre 3 Palembang, Telha menyiagakan alat penanggulangan longsor.
dikatakan manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti. Selain itu, pihaknya sudah menyiagakan petugas penanggulangan longsor atau dikenal dengan petugas flying gang yang sudah bertugas sebelum angkutan lebaran. Menyiapkan alat material untuk siaga ya, dan petugas flying gang istilahnya kalau di kami. Jadi apabila ada terjadi hal yang di luar kehendak kita, kami bisa langsung mengatasinya. Sedangkan untuk harian kami tetap melakukan ya. Jadi ada petugas kami pemeriksa jalan rel itu setiap hari mereka memeriksa di peta-peta jalan yang memang sudah diberikan tugas di unit tersebut, yaitu di unit perawatan jalan rel dan jembatan. Pendengar, Aida juga menuturkan jika saat ini pihaknya sudah melakukan peningkatan pengawasan wilayah rawan longsor. Langkah ini ditujukan untuk kecepatan petugas flying gang menanggulangi permasalahan dengan cepat. Dan berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo, saya Wawan. Menurut saya pihak BMKG dan BMG harus secara rutin memberikan informasi cuaca melalui RRI dan radio-radio lainnya, agar pemudik yang berada di jalan dapat mengetahui kondisi cuaca terkini. Terima kasih. Mudah-mudahan pada pelaksanaan arus mudik hingga balik, Lebaran nanti cuacanya bagus ya. Soalnya kami ada rencana mudik ke Tegal, Jawa Tengah. Mudah-mudahan arus mudik Lebaran tahun ini lancar dan memang cuacanya mendukung, tidak hujan, tidak angin juga, karena kampung kami ini tergolong kampung yang rawan bencana alam. Olehnya, kampung kami ini berada di daerah pegunungan. Pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca Palembang pada puncak mudik Lebaran 2026 agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman, berikut kita simak wawancara reporter RRI Muhammad Irfan bersama Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani. Untuk cuaca pada saat arus mudik di bulan Maret ini, kita masih dalam periode musim hujan. Namun beberapa waktu memang kadang ada gangguan cuaca sehingga potensi hujan itu berkurang. Kadang di beberapa hari tertentu. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang akan mudik agar selalu update cuaca setiap hari melalui kanal resmi BMKG untuk bisa melakukan perencanaan perjalanan masing-masing, misalnya mau kemana begitu Mas, mau mudik misalnya kemana. Kalaupun akan mudik di luar Sumsel, juga bisa melakukan update cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Itu aplikasi BMKG yang mencakup informasi cuaca di seluruh Indonesia, termasuk juga gempa dan juga maritim. Jadi seandainya masyarakat akan melakukan perjalanan dan berada di lokasi tertentu, di situ sudah terlihat informasi cuaca dan potensi gempa yang mungkin bisa terjadi. Baik. Begitu Mas. Baik Ibu Sinta. Wilayah mana saja Bu Sinta di Sumatera Selatan yang perlu diwaspadai Bu karena potensi cuaca ekstrim seperti hujan ataupun lebat Bu? Kalau cuaca ekstrim yang umum terjadi pada saat hujan lebat terjadi itu seperti hujan lebat disertai angin kencang, kilat maupun petir. Itu perlu waspada untuk semua masyarakat hampir seluruh wilayah Sumsel apabila di sepanjang waktu itu menemui tanda-tanda akan terjadi cuaca seperti ini, misalnya awan tebal. Namun juga perlu waspada untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, maupun banjir bandang, dan juga di pinggiran sungai yang rentan terhadap luapan sungai. Itu perlu waspada di daerah di mana dia berada pada saat terjadi hujan lebat.
Jadi potensi daerah yang memang rawan terhadap bencana hidrometeorologi itu umumnya wilayah barat Sumsel seperti di Muara Enim, Oku, Lahat, Oku Selatan, Oku Timur, kemudian Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin bagian tengah dan barat, kemudian Ogan Ilir, Banyuasin, dan kalau kota Palembang sendiri memang ancaman genangan banjir dan genangan. Tapi perlu juga masyarakat waspada angin kencang akibat hujan lebat yang akan turun, begitu Mas. Baik Bu, untuk masalah potensi cuaca bagi para pemudik yang menggunakan jalur darat, sungai ataupun maupun udara menuju Sumatera Selatan itu gimana Bu kondisinya? Apakah masih tetap stabil seperti itu Bu? Secara umum cukup baik dan kondusif Mas. Memang kita perlu juga memberi pemahaman ke masyarakat untuk antisipasi pada saat cuaca ekstrim itu terjadi gitu. Jadi mungkin menunda untuk kurun waktu yang tidak terlalu lama sampai cuaca ekstrim itu selesai. Jadi itulah informasi cuaca itu dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kita melakukan mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrim. Kalau di jalur darat sendiri, secara umum aman, kecuali memang turun hujan lebat begitu. Itu perlu kewaspadaan bagi masyarakat yang sedang mudik di transportasi darat. Kalau untuk laut juga secara umum masih dalam kondisi yang kondusif. Untuk di penerbangan sendiri, ya cukup baik juga karena memang di dunia penerbangan dalam mengantisipasi cuaca ekstrim yang berpengaruh terhadap penerbangan, kita sudah memiliki SOP yang untuk menjamin keselamatan di penerbangan begitu. Jadi saya harap masyarakat dapat mudik dengan ceria, aman dan selamat. Ada lagi aplikasi BMKG sendiri yang memang dibuat khusus untuk masyarakat yang melakukan perjalanan itu yang bernama DWT atau Digital Weather for Traffic. Jadi masyarakat bisa memantau aplikasi tersebut akan melakukan perjalanan dari mana ke mana itu bisa dipilih. Gitu, Mas. Baik, Ibu Sinta, untuk masalah peringatan dini sendiri itu bakal diinformasikan oleh BMKG itu berapa jam atau berapa hari sebelum itu ya Bu? Atau seperti apa Bu? Kalau potensi hujan lebat di provinsi kita bisa memberi peringatan 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Namun pada saat kejadian itu juga kita 1-2 jam sebelumnya kita akan memberi informasi cuaca ekstrim, peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi yang 3 hari itu adalah peringatan dini secara umum dengan level kecamatan, dan kita akan membreakdown kembali 1 atau 2 jam sebelum hujan lebat itu terjadi di peringatan dini cuaca ekstrim. Baik, Ibu Sinta, terakhir Bu Sinta, ada tips Bu untuk masyarakat Bu agar melakukan perjalanan mudik ini lebih aman dan nyaman Bu di tengah perubahan cuaca saat ini? Seperti apa Bu tipsnya Bu? Ya, bagi masyarakat yang akan melakukan mudik melalui jalan darat, laut maupun udara, pertama adalah mempersiapkan diri untuk di perjalanan, mempersiapkan misalnya kendaraan atau alat-alat yang memang diperlukan sepanjang perjalanan. Kemudian juga melakukan update kondisi cuaca untuk bisa mengantisipasi kapan dan di mana cuaca ekstrem itu akan terjadi. Dan tidak lupa untuk memperhatikan dan menaati aturan-aturan di sepanjang perjalanan, baik itu aturan lalu lintas di darat, peraturan selama perjalanan di laut, dan juga di penerbangan. Begitu. Baik, Ibu Sinta, terima kasih Ibu Sinta atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Ibu Sinta, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Ibu Sinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian PU kebut perbaikan di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi jelang mudik Lebaran. Ruas jalur lintas timur atau Jalintim Palembang Jambi menjadi fokus utama penanganan jalan nasional menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026. Jalur ini dikenal padat kendaraan, terutama truk logistik dan mobil pribadi, sehingga setiap kerusakan cepat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan menargetkan seluruh titik rawan di Jalintim Palembang Jambi sudah zero lubang pada H-10 Lebaran. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Selatan, Alfredo Lukman mengatakan proses penanganan di ruas utama tersebut sudah mencapai lebih dari 90%. Kami ditargetkan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen bahwa H-10 kita sudah harus siap menghadapi jalur Lebaran dengan kondisi ruas jalan yang zero pothole, tanpa lubang, aman, berkeselamatan untuk para pemudik yang akan menikmati jalan jalur Lebaran di tahun 2026 ini. Nah, kami pada prinsipnya mulai dari Jalan Lintas Timur, Palembang, Betung, Sungai Lilin, Betung, Sungai Lilin sampai ke Peninggalan, berikut Peninggalan Batas Jambi, saat ini secara persiapan pada umumnya sudah di angka hampir 90%, which is kami punya waktu masih 8 hari lagi menuju H-10 untuk persiapan yang insya Allah bisa kami tuntaskan penanganan lubang, karena rata-rata pergerakan penanganan lubang saat ini sudah di angka 90 sampai dengan 93%, sehingga memang masih di sekitar 7% yang masih akan kita selesaikan dalam waktu 8 hari ke depan. Selain Jalintim Palembang Jambi, BPPJN juga menangani ruas lintas tengah Mangunjaya Sekayu hingga Muara Beliti yang selama ini masuk kategori rusak berat. Di segmen ini kerusakan dominan terjadi pada lapis pondasi jalan sehingga membutuhkan penanganan lebih komprehensif. Data Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional menunjukkan tingkat kemantapan jalan nasional di wilayah PJN 1 Sumsel saat ini berada di angka 64%. Sisanya sekitar 36% masih dalam kondisi rusak berat, termasuk beberapa titik di ruas Mangunjaya hingga Muara Beliti. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, pemerintah telah mengontrakkan paket pekerjaan sepanjang 25 km melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Paket ini mencakup penanganan permanen ruas Mangunjaya Sekayu hingga Muara Beliti. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, tol Kayu Agung Palembang Betung dipastikan dapat beroperasi secara fungsional. Dibukanya akses tol diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat masa angkutan mudik Lebaran 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho bersama unsur Porkopimda Sumatera Selatan melakukan pengecekan kesiapan jalur tol Kayu Agung Kapal Betung kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan kesiapan infrastruktur jalan tol yang akan melayani para pemudik khususnya yang akan melewati jalur tol tersebut. Pengecekan ini merupakan langkah awal dalam persiapan menghadapi lonjakan volume kendaraan saat musim mudik. Jalur tol Kayu Agung Kapal Betung yang menjadi salah satu jalur utama menuju Palembang dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Dr. Sandi Nugroho mengatakan bahwa informasi dari Waskita pada tanggal 13 Maret tahun 2026 jalan tol Kapal Betung sudah dapat dilalui. Dan besok pihak kepolisian bersama Porkopimda akan melakukan cek kembali guna melakukan simulasi untuk memastikan mana yang sudah layak untuk dilalui oleh pemudik dan mana yang belum. Pak Kapolda dikit Pak. Keamanan Pak, ini kan jalurnya juga masih, kalau sampai hari ini belum layak Pak, maksudnya masih ada yang jelek Pak. Malam ini ya. Informasi dari Wika, Waskita Pak, dari pengelola bahwa nanti malam sudah dipastikan bahwa
Selesai. Selesai. Tanggal 13 sudah bisa dilalui. Maka dari itu besok siang rencananya kami dengan akan cek lagi, akan membuat simulasi sehingga kita bisa memastikan mana yang memang sudah layak untuk dilalui dan mana yang belum. Dengan adanya simulasi tersebut kita bisa meyakinkan bahwa pemudik nanti bisa melewati dengan aman, nyaman dan Pak, kalau lihat skema tadi kan kita tanggal 14 itu ada diskon, nanti akan ada penumpukan mendapat volume Pak. Ya, justru dengan adanya diskon tadi, itu yang tadi ada puncak arus balik dan mudik itu bisa terurai. Makanya mohon untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik, nanti informasi akan kita berikan lebih lanjut. Adanya tarif-tarif tol yang diskon min 7 harus 3 ya Pak. Harus balik ke 7 untuk bisa dapat tarif tol supaya tadi bisa mengurangi padatnya arus lalu lintas yang ada di Jakarta. Lebih lanjut, Sandi Nugroho menjelaskan adanya skema diskon berarti adanya puncak arus balik dan mudik yang dapat terurai dan diharapkan kepada masyarakat yang melakukan mudik dan balik. Pihaknya nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut adanya tarif-tarif tol yang lewat diskon. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan jalur tol ini pada akhir Desember sudah tersambung uji betonnya dan telah dilakukan tes seberat 1.200 ton. Namun di luar itu pihaknya akan melihat langsung kondisi jalan tol kapal betung tersebut sudah layak belum untuk dilalui para pemudik. Sudah tersambung, masa betonnya, uji betonnya sudah selesai, sudah dites 1.200 ton kata Pak Panji tesnya. Nah tapi di luar itu aku dengan Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, bahkan tadi nyulik Pak Bupati Banyuasin dari Musilandas untuk jingok kondisi yang sebenarnya, jangan karena laporan baik. Iya dan beda. Ya, iyo nian atau tidak, ternyata iyo layak lah untuk difungsionalkan menghadapi mudik dan balik. Ini kaget. Tinggal kita kapan-kapannya tadi. Listriknya ya Pak. Air. BBM, ini paling penting BBM. Tadi Pak Kapolda sudah memerintahkan jajarannya untuk koordinasi dengan Patren Niaga untuk masalah uji coba besok. Menurut Gubernur, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur telah siap nantinya mulai dari listrik, air, BBM, kelengkapan rambu-rambu lalu lintas, sistem pengawasan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait seperti Jasa Marga dan instansi pemerintah lainnya juga terus dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas selama periode mudik. Jalur tol Kayu Agung Kapal Betung diperkirakan akan menjadi jalur vital yang menghubungkan sejumlah kawasan di Sumatera Selatan serta menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan saat arus mudik tahun 2026. Diharapkan dengan adanya jalur tol tersebut, perjalanan mudik dapat lebih lancar, aman, dan nyaman. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, Polres Banyuasin matangkan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran. Sebanyak 316 personel disiapkan untuk mendukung pengamanan arus mudik. Mudik kami sudah mempersiapkan lebih awal untuk kita menerjunkan personil antisipasi kemacetan yang ada di kilometer 12 sampai dengan perbatasan Muba. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, Polres Banyuasin mulai mematangkan berbagai persiapan guna mengantisipasi lonjakan arus mudik. Persiapan dilakukan dengan menyiagakan personil serta menyiapkan sejumlah posko pengamanan dan pelayanan di jalur utama pemudik. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino melalui Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Suwandi mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Sebanyak 316 personil disiapkan untuk pengamanan arus mudik di wilayah Kabupaten Banyuasin. Personil tersebut ditempatkan di sekitar
75 titik pengamanan yang berada di sepanjang jalur lintas timur Sumatera. Pengamanan difokuskan mulai dari kilometer 12 hingga wilayah perbatasan Betung. Dikatakan AKP Suwandi, jalur tersebut merupakan salah satu lintasan utama kendaraan pemudik yang melintasi wilayah Banyuasin. Selain menyiagakan personil, Polres Banyuasin juga menyiapkan sejumlah posko pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat. Posko tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan. Beberapa posko yang disiapkan diantaranya berada di kawasan Opi Mall, Kecamatan Talang Kelapa, Pos Pol Airut, serta pos kilometer 52. Seluruh posko ditargetkan sudah berdiri dan siap digunakan pada 12 Maret mendatang. Posko sudah dalam pengerjaan, ditargetkan oleh Bapak Kapolres nanti tanggal 12 sudah berdiri semua, baik di Opi Mall maupun di Talang Kelapa, di Pol Airut, terus ada di pos 52 ini sudah berdiri semua. AKP Suwandi mengatakan persiapan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu berhati-hati serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Dengan berbagai persiapan tersebut, diharapkan arus mudik di wilayah Banyuasin dapat berjalan lancar dan aman. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor, mulai dari kawasan Endikat hingga Lematang. Kementerian PU kebut perbaikan di jalan lintas tengah Musi Banyuasin hingga Musi Rawas, jelang mudik Lebaran. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Serta melalui pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.